Hai, what's up guys? Selamat datang di my channel. Apa ya channelnya? Channel hashtag kuliah yuk. Yuknya ini tapi dibalik. Jadi kuliahku. Oke. Hari ini kita akan kuliah online lagi. Jadi kalian akan mendengarkan suara saya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat, kuat. Mari kita bersama-sama menyehatkan diri dan melaksanakan social distancing agar penyebaran virus corona ini cepat berakhir. Dengan cepat berakhir, maka nanti kita bisa bertemu lagi. Kita akan bertemu di dunia nyata, bukan di dunia maya. Dunia maya, Luna Maya kali. Oh iya, sebelumnya juga saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Semua jam saya ucapkan, tergantung nanti teman-teman mau mendengarkannya kapan. Insya Allah materi yang saya berikan ini melalui video record ini bisa merasuk ke dalam pikiran dan bisa mengena. Oke. Pembukaan sudah selesai, sudah terlalu panjang lebar. Kita mulai. Materi kita hari ini adalah berkaitan dengan kepala daerah dan organisasi pemerintah daerah. Hari ini kita akan melihat penguasa daerah. Siapa saja? Itu adalah kepala daerah dan beserta organisasi di bawahnya. Nanti kita akan sedikit menyinggung tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke, kita lanjutkan. Kita tahu memang kepala daerah itu sebagai pimpinan eksekutif di daerah. Pandangan Montesquieu, pandangan John Locke berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan. Maka memang lembaga eksekutif merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam negara. Selain cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dan lembaga eksekutif memang lazimnya itu disebut pemerintah. Tetapi saat kita menggunakan istilah pemerintah, itu harus ada sedikit kehati-hatian. Karena yang disebut pemerintah antar negara yang satu dengan negara lain mungkin berbeda. Mungkin di tradisi negara Amerika, bahwa yang disebut dengan pemerintah itu gambarannya adalah semua cabang pemerintahan. Ya eksekutif, ya legislatif, ya yudikatif, itu termasuk pemerintah. Tapi di tradisi Inggris atau negara Eropa yang lainnya atau di negara-negara Asia, bahwa pemerintah diartikan sebagai kabinet tok, tidak cabang lembaga lain. Itu yang sedikit membedakan istilah pemerintah.
Ini pendapatnya Stephen Leukop. Tugas eksekutif itu adalah pelaksana undang-undang. Jadi sebagai pelaksana. Eksekutif juga menyelenggarakan kemauan rakyat ya sebagai perwujudan dari negara demokrasi. Sehingga kemauan negara itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dan bentuk undang-undang yang telah ditetapkan oleh legislatif. Jadi eksekutif itu yang menjalankan apa yang sudah ditetapkan legislatif. Kemauan negara itu harus dituangkan agar dapat dilaksanakan. Sehingga tugas eksekutif ini menurut Ainsley Wines yaitu melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini pandangannya Pak Jim Lee yang mengatakan hampir semua sistem di pihak eksekutif itu telah menjadi pihak yang paling dominan dan pengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hingga pada saat bersamaan eksekutif sebagai pelaksana peraturan. Jadi memang ibaratnya itu eksekutif karena sebagai pelaksana yang kemudian banyak terjun ke masyarakat, itu terkadang menjadi pihak yang paling dominan dan yang lebih tahu. Oh masyarakatku itu yang daerah itu ternyata ini kamu aturannya, oh perlu dibuatkan undang-undang. Atau dibuatkan perda ataupun kalau di daerah ya perda. Jadi menurut Pak Jimli ya mungkin menjadi satu hal kewajaran kalau eksekutif sepertinya lebih pihak ini dominan tanpa memandang sebelah mata pihak lembaga legislatif. Oke, saya teruskan. Nah, ini kalau dalam perspektif kebijakan publik, ternyata eksekutif mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi administratif dan fungsi politik. Dalam fungsi administratif, itu berkaitan dengan kewenangan, yaitu tugas dan kewenangan administratif yang melekat pada jabatan seseorang eksekutif, yang sehari-harinya juga harus mengendalikan roda pemerintahan. Selain dalam ranah fungsi administratif, dalam ranah politik, yaitu perwujudan dari kewenangan seorang kepala eksekutif yang secara langsung membawa implikasi politik yang meluas dari masyarakat dan biasanya diwujudkan dalam pembentukan kebijakan publik atau peraturan-peraturan dengan kebijakan publik. Kemarin dalam organisasi negara kita belajar tentang kebijakan. Nah, dalam ranah politik bisa kita tahu, oh aturan kebijakannya dibuat ini lebih pro kepada rakyat. Contohnya dalam pembuatan kebijakan publik. Sehingga pada dasarnya berkaitan dengan tugas dan kewenangan publik, eksekutif mempunyai tugas membuat, kemudian merumuskan, mengimplikasikan, melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan kebijakan apakah dilaksanakan atau dihentikan. Ini kalau kita lihat dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, pasal 6 ayat 2 diatur tentang kewenangan pejabat dalam pengambil keputusan dan atau tindakan. Yang pertama, dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Di dalam melaksanakan kewenangannya memang harus berdasarkan ketentuan peraturan dan dilaksanakan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Harus berkeadilan, berkepastian. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan, Kemudian menetapkan keputusan berbentuk tertulis ala elektronis dan atau menetapkan tindakan.
Jadi dalam membuat satu keputusan harus tertulis. Oh ya kamu diangkat, oh ya kamu diberhentikan, oh ya kamu dapat ini. Harus tertulis. Dengan adanya tertulis itu mempermudah penjaminan berkaitan dengan kepastian. Nah, kalau tidak berkepastian akan sulit. Makanya perlu tertulis. Kemudian menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan atau membatalkan keputusan dan atau punya kewenangan menerbitkan atau tidak menerbitkan. Kemudian menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Ingat saat kemarin kita belajar di organisasi negara berkaitan dengan diskresi, saya rasa dalam menafsirkan diskresi itu bukan berarti harus serba-serba diskresi, harus diskresi. Dalam penggunaan diskresi itu harus ada tujuannya dan ada beberapa persyaratan. Apabila terjadi kekosongan hukum, terjadi kekaburan makna, maka kita harus menggunakan diskresi. Tapi kalau tidak ada kekosongan hukum, tidak ada kekaburan makna ataupun yang lainnya, maka tidak perlu menggunakan diskresi. Sehingga penggunaannya itu harus mematuhi beberapa aturan. Dan penggunaannya dalam menggunakan diskresi itu juga harus tidak boleh bertentangan dengan asas hukum pemerintahan yang baik. Ini diskresi loh, nggak ada aturannya, makanya saya buat seperti ini. Nah, tapi kalau yang dibuat tidak berkeadilan, apakah itu yang dinamakan dengan diskresi? Jadi dalam membuat satu aturan itu jangan sampai meninggalkan persyaratan-persyaratan yang lainnya, meskipun itu menggunakan istilah diskresi. Kemudian mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas. Di organisasi negara kemarin kita sudah nyinggung banyak tentang persyaratan pelaksana harian itu, pelaksana tugas itu gimana. Kemudian menerbitkan izin, dispensasi dan atau konsesi sesuai dengan peraturan. Istilahnya kemarin kita sudah menjelaskan di organisasi negara. Nanti kalau lupa bisa dilihat kembali. Nah, ini kemudian memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas. Kemudian juga memperoleh bantuan hukum dalam melaksanakan tugas. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara kepada pejabat. Jadi selama menjadi pejabat, kalau teman-teman nanti satu saat nanti menjadi seorang pejabat, entah itu di tingkat paling rendah kepala desa atau apa, jangan takut untuk membuat suatu keputusan. Dulu itu memang banyak kepala desa yang saat membuat satu keputusan, entah itu berdasarkan diskresi atau apa, itu ternyata banyak yang diajukan ke ranah peradilan umum sehingga dipenjara. Nah, oleh karena itu satu saat nanti kalau teman-teman dari pejabat, kalau memang diserahi untuk membuat satu keputusan, jangan takut. Asalkan dalam pembuatan suatu keputusan itu memenuhi beberapa prosedur. Paling enak kalau kita melaksanakan apa yang ada dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya asas keadilan. Kalau kita bisa menunjukkan asas keadilan, insya Allah putusan yang kita ambil, kita buat, ya akan memberikan efek yang bagus pada masyarakat. Tapi kalau itu sudah semaunya sendiri, berdasarkan penafsiran dia sendiri, dan suatu saat nanti kalau kita memang dia juga satu gugatan, kita juga akan memperoleh bantuan hukum. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya, ini memang tugas saya membuat satu aturan, punya kewenangan saya untuk membuat satu keputusan. Kalau jadi apa-apa maka akan mulai bantu.
Kemudian menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau di wilayah kewenangan. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan atau tindakan yang dibuat, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam undang-undang. Yang pertama, tugas kepala daerah. Bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintah daerah. Sehingga pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintah daerah meletakkan peran kepala daerah yang sebagai peran kunci, karena memang dia yang paling tertinggi tingkatannya. Maka efektivitas pemerintah negara tergantung juga efektivitas dari pemerintah daerah. Karena pemerintahan daerah dianggap sebagai kaki tangannya dari pemerintahan negara. Jadi kalau seperti yang sering saya jelaskan bahwa salah satu tugas kepala daerah itu adalah mensejahterakan rakyatnya. Sehingga kalau masyarakatnya sejahtera, semua wilayah negara kita itu sejahtera, maka secara otomatis tugas dari pemerintahan pusat itu sudah terlaksana. Makanya tidak salah kalau efektivitas pemerintahan negara tergantung dari efektivitas dari pemerintahan daerah. Daerahnya kuat, otomatis negara juga. Makanya menjadi seorang kepala daerah itu harus visioner dan kuat, yang dalam kepemimpinan yang bertransformasional. Jadi menjadi kepala daerah itu harus visioner, kreatif. Kalau hanya menjalankan apa yang ada, percuma di seorang kepala daerah. Karena menjadi orang kepala daerah itu sebagai pemimpin utama. Daerahmu ini mau kamu majukan, kamu harus kreatif. Seperti kemarin contohnya kampung warna-warni, kampung 3D. Nah, itu kan juga membuktikan seorang kepala daerah yang kreatif, melihat daerahnya, kualitas daerahnya atau potensial daerahnya, sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi orang di sekitar. Jadi menjadi seorang kepala daerah itu harus selain pinter juga visioner, kuat. Banyak kan kita diberikan contoh bagaimana kepala daerah yang ada di Indonesia itu menjadi orang-orang yang hebat. Risma, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, atau yang lainnya dari daerah mana, atau kemarin viral di media massa kepala daerah yang memberikan seluruh gajinya untuk memberikan bantuan. Jadi selain kreatif juga empatinya kepada masyarakat itu ada. Dan Indonesia memang butuh orang-orang seperti itu. Makanya tidak salah kalau mereka sudah sukses di daerah pasti akan menginginkan sesuatu yang puncak. Saat kita terjun di ranah politik, insya Allah hampir semua orang akan seperti itu. Jarang ada orang yang kemudian puas dengan pencapaian sekarang. Menjadi kewajaran bahwa manusia itu kan mempunyai rasa yang tidak puas. Bisa sudah menjadi kepala daerah di kabupaten, coba di kota, terus ini satu hal yang wajar. Dan negara memang butuh orang-orang seperti itu yang dia sudah dari masyarakat seperti ini, tingkat provinsi sampai ke tingkat negara, sehingga pasti akan banyak masyarakat yang suka kepada dia. Cuma sekarang kan banyak politik praktis atau yang lainnya ya, itu memang perkembangan zaman.
di pasal 60 Undang-Undang Pemda bahwa kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dilaksanakan secara demokratis dalam perkembangannya terakhir bahwa kepala daerah dipilih secara langsung. Kalau dulu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, dalam perkembangan sekarang itu sudah dipilih secara langsung. Cek, bentar. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014. Tugas kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rancangan perda tentang RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah pada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Sebentar ya. Oke, I'm back. Baca telegram. Mana tadi? Oh, ini sudah. Nah, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, anggaran pendapatan daerah. Rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada DPR untuk dibahas bersama. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. Ini kalau ternyata kepala daerahnya mengundurkan diri, meninggal atau apa, dia punya kewenangan untuk mengusul. Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah berwenang mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah, perkada itu peraturan kepala daerah. D. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ayo, ini kantor mana yo? Udah ketahuan. Mau tulisannya Balai Kota Malang. Ya, ini adalah kantornya Pak Wali Kota. Kepala daerah. Nah, hal ini mana yuk? Siapa yang tahu? Ayo jawab. Kok diem aja? Ini kantornya Bupati yang ada di Kepanjen. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Nah, itu kepala daerah. Di bawah kepala daerah ada sekretariatan daerah. Itu merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan badan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
menyelenggarakan fungsinya, yaitu menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga dinas daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Kalau kita lihat di pasal 214 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sekretariatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus dipimpin oleh sekda, sekretaris daerah. Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. 3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Jadi ini kewenangan dari sekda. Pasal 214, apabila sekretaris daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas persetujuan menteri. 2. Apabila sekretaris daerah kabupaten atau kota berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas sekretaris daerah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Jadi kalau di tingkat provinsi itu harus mendapatkan persetujuan menteri, tapi kalau di tingkat daerah, kabupaten atau kota cukup mendapatkan persetujuan gubernur karena gubernur dianggap sebagai wakil dari pemerintahan pusat. Sebentar ya, mau pipis. Hai. Kaget ya? Apa-apa. Biar bangun. Nah, ini sebelum sampai ke sekretariatan DPRD, ini kalau kita lihat tadi berdasarkan kewenangan dari sekda, itu kalau kita lihat ternyata memang sekda ini ibaratnya adalah orang yang paling terdekat dengan kepala daerah. Kalau kita lihat dari sini kan tugasnya membantu kepala daerah, maka tidak salah atau wajar kalau kepala daerah sedang diperiksa berkaitan dengan kasus korupsi, itu biasanya sekdanya pasti akan diperiksa karena memang orang paling terdekat. Dan sekda ini adalah jabatan paling tertinggi dalam pemerintahan. Karir, maksudnya jabatan karir. Di jabatan karir tertinggi. Di sekda. Karena paling dekat dengan kepala daerah. Kalau kepala daerah itu kan jabatan politik. Tapi kalau sekda ini kan harus diambil dari ASN, aparatur sipil negara. Kalau kita berkarir di pemerintahan, entah itu kabupaten, kota, atau provinsi, jabatan tertinggi, karir tertinggi pasti akan menjadi sekretaris sekda. Karena orang paling dekat dengan ini, maka ya kalau terjadi kasus apa-apapun, kita pasti akan ikut diperiksa. Ini sekretariatan DPRD sama, itu dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD punya tugas ini, nanti dibaca sendiri.
Kemudian ada inspektorat. Itu dipimpin oleh inspektur. Tugasnya apa? Itu tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, melalui sekda, tidak, tapi bertanggung jawabnya memang harus ke kepala daerah, tapi melalui sekda. Nah, ini kantor inspektorat yang ada di Kota Malang. Ini Jalan Gajah Mada. Ini itu kantornya. Nah, ini milik pemerintah Kabupaten Malang, daerah Singosari, di Jalan Raya Mondorogo. Inspektoratnya. Dinas daerah adalah unsur pelaksana dari otonomi daerah, sehingga dinas provinsi melalui pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Jadi sebenarnya semuanya itu memang bertanggung jawabnya kepada kepala daerah, karena memang puncak tertinggi adalah kepala daerah. Tapi semua urusan itu tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang kepala daerah, maka kemudian ada beberapa kewenangan yang diberikan pada orang-orang di bawahnya. Makanya tidak salah kalau bertanggung jawabnya ya kepada kepala daerah tadi melalui sekretaris daerah. Dan dinas provinsi mempunyai tugas pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi. Ini kewenangan dinas provinsi, perumusan kebijakan teknis, kemudian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, dan pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkupnya. Dinas kabupaten atau kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada bupati kota melalui sekretaris daerah. Ini pembagian klasifikasi dinas. Dinas dengan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar. Jadi ada dinas-dinas yang dinas pendidikan, itu mesti berkaitan dengan urusan beban yang besar karena berkaitan dengan pendidikan. Terus kalau yang beban kerjanya sedang, di dinas B, yang kecil di dinas tipe C. Ini beban kerjanya. Ini foto pemerintah Kota Malang, Dinas Pendidikan. Ini milik Kota Malang. Ini jelas kan, pemerintah Kabupaten Malang. Dinas Pendidikan, miliknya Kabupaten Malang. Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 209 ayat 1 huruf E dan ayat 2 huruf E dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah berkaitan dengan perencanaan, keuangan, pegawaian, staf pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan dipimpin oleh kepala, sehingga namanya kepala badan. Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala badan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab pada daerah melalui sekretaris daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang membantu kan berkaitan dengan pelayanan PPB. Kemudian ada kantor badan, saya lupa namanya. Tempatnya itu dekatnya rumah dinasnya wali kota, dekatnya MOG itu sama kantor badan apa badan pelatihan atau apa. Nanti kalau kalian jalan-jalan yang ada di Malang sih, kalau jalan-jalan lihat coba. Ini miliknya kabupaten nih. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ini ada badan pendapatan daerah. Ini membantu tugas dari kepala daerah.
Terus tingkat yang paling bawah, bukan paling bawah, di bawahnya lagi itu adalah kecamatan. Ini adalah perubahan, yaitu camat hanya sebagai lingkup administrasi pemerintah menjadi wilayah kerja camat, itu sebagai perangkat daerah kabupaten kota, camat. Sehingga kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan disebut dengan camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Melalui sekretaris daerah. Tugas camat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perkada, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, mengordinasikan pelaksanaan dan pelayanan umum, membina dan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan, itu dibaca sendiri. Ini kantornya Pak Camat yang ada di Sukun. Ini daerah Klojen, kantor camat Klojen. Ini daerah kabupaten Ampel Gading, jauh ini, kabupaten. Bulu Lawang, kantor kecamatan Bulu Lawang, besar-besar kantor. Pak Camat. Dampit, Kecamatan Dampit, kantornya Pak Camat. Di bawahnya kecamatan ada kelurahan, dipimpin oleh kepala kelurahan. Lurah bertanggung jawabnya kepada bupati wali kota melalui camat, bukan melalui sekda. Kaduhen. Nah, camat ben Pak Camat sing melaporkan ke bupati. Melalui mana? Sekretaris daerah. Jika iso langsung. Lurah mempunyai tugas membantu Pak Camat. Dalam hal apa? Kalau dilihat pasal 29, kegiatan pemerintahan, pemberdayaan, pelayanan, ketentraman, prasarana, tugas lain. Baca sendiri. Kelurahan Arjosari. Nih, Kelurahan Dinoyo, dekat belakangnya Pak kantor polisi, Pak kantor polisi, belakangnya Polsek Dinoyo itu loh kalau nggak salah. Lurah, sudah habis. Ya, itulah materi kita. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Silahkan didengarkan dan dipahami. Nanti kalau ada apa-apa, silahkan bertanya. Bisa di grup ataupun yang lainnya. Di hari Minggu ini, materi kita adalah mendengarkan ceramah saya lewat rekaman video. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.